Korban meninggal dunia akibat ledakan tungku smelter kembali bertambah menjadi 19 orang. Isak tangis iringi kedatangan jenazah korban penembakan KKB. Wahana permainan di sebuah pasar malam modern, 3 orang luka-luka. Banjir melanda sejumlah kawasan menyusul hujan deras mengguyur Jabodetabek. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Asran Syadi. Dan saya Sheila Purnama dapat kembali menjumpai Anda pagi hari ini dalam Fokus Pagi edisi hari Kamis sekarang, hari Kamis. Ya. Aduh, ini udah mau akhir tahun ya, Seran ya? Akhir tahun. Rencana mau ada regulasi apa ya? Ada akhir tahun ada. Apa ke depan kira-kira apa sih? Fokus Pagi, 31 Desember nanti. Jadi nggak ada acara mau kemana gitu ya? Belum, insya Allah masih temenin pemirsa nih. Betul. Dalam 1,5 jam ke depan pemirsa kami akan hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya, silakan Syah. Menyusul hujan deras yang mengguyur sejumlah wilayah di Jabodetabek sejak Rabu siang, puluhan rumah di Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu malam kebanjiran. Sementara di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, jalan di Komplek Perumahan Kelapa Nunggal juga terendam banjir setinggi nyaris setengah meter. Hujan deras yang mengguyur sejak Rabu siang membuat jalan masuk sebuah komplek perumahan di Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor terendam banjir hingga setinggi setengah meter Rabu petang. Sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat menerobos banjir mengalami mogok. Para pengendara mengaku tak punya pilihan lain sebab jalan tersebut merupakan satu-satunya akses menuju permukiman. Buruknya sistem drainase jalan dikeluhkan pengendara sebagai penyebab banjir. Kalau hujannya begini, deras gini, banjir. Bisa hujan tapi banjir? Ya, tiap hujan gede pasti banjir. Terus warga lewat mana Pak kalau misalkan banjir begini Pak? Ada alternatif lain nggak sih? Nggak ada. Satu-satunya? Ya kalau mau ke tanah ya nggak ada. Satu-satunya ini. Harus lewat ini, nerjang banjir, mau tidak mau. Sementara itu di Jakarta, puluhan rumah di Kelurahan Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan tergenang banjir hingga setinggi setengah meter pada Rabu malam. Meluapnya air Kali Kerukut menyusul tingginya curah hujan menjadi penyebab banjir. Banjir tercatat diderita warga di 2 RT. RT 9 dan RT 3 RW 3 Kelurahan Cilandak Timur yang terdampak ini kita sekarang sudah ada beberapa warga sudah kita ungsikan di musola dan di dekat Taman Kenanga. Meski banjir berangsur surut menyusul redanya hujan, namun warga khususnya yang bermukim di area bantaran kali diimbau tetap waspada terhadap ancaman banjir susulan. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Tingginya curah hujan di Jambi membuat kota Sungai penuh dilanda banjir. Sementara di Rokan, Hulu Riau, banjir di 3 kecamatan kian meluas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mulai mengevakuasi warga terutama anak-anak dan kaum usia lanjut. Banjir yang melanda 3 kecamatan di Rokan, Hulu Riau akibat luapan sungai Batang Lubuh kian meluas. Salah satu daerah yang terparah dilanda banjir adalah Kecamatan Rambah. Terdapat 4 desa yang terendam dengan ketinggian air bervariasi. Lebih dari 1.000 rumah terdampak. Selain masalah sandang, keluarga korban kebanjiran juga kesulitan mendapatkan bahan pangan. Kurasa yang pertama bahan pangan kurasa tuh. Masyarakat nggak bisa masak, apalagi kerondong. Upaya evakuasi warga terutama anak-anak dan lansia terus dilakukan petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Status tanggap darurat banjir juga sudah dicanangkan untuk memaksimalkan penanganan dan penanggulangan banjir. Saat ini BPBD tengah menyiapkan tenda pengungsian dan dapur umum. Tenda kita juga ada terbatas, satu terpasang di Bono juga di sini. Nanti kami akan tenda kalau ada masyarakat yang mau pengungsian, kami sediakan. Tapi umumnya masyarakat kita yang mengungsi itu biasanya pengungsi mandiri, artinya dia mengungsi di rumah kerabat.
Kondisi tak jauh berbeda juga tampak di kota Sungai Penuh Jambi. Luapan Sungai Batang Merau membanjiri permukiman di Kecamatan Hamparan Rawang Rabu pagi. Tak hanya permukiman, banjir pun merendam bangunan sekolah. Sebagian warga memilih mengungsi, sebagian lagi memilih bertahan dan menggunakan sampan untuk beraktivitas. Banjir di wilayah ini dipicu tingginya curah hujan selama beberapa hari terakhir yang membuat air Sungai Batang Merau meluap. Warga diminta waspada akan potensi datangnya banjir susulan. Tim Liputan melaporkan. Masih terkait banjir pemirsa, banjir sejak hari Senin di Kabupaten Aceh Utara membuat warga bertahan mengungsi di balai desa dan tempat ibadah. Dari 12 kecamatan terdampak, 3 kecamatan hingga kini tergenangi air sekitar 50 cm. Banjir masih menggenangi sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Meski debit air berkurang, namun ketinggian banjir di permukiman warga rata-rata masih di atas 50 cm. Dari 12 kecamatan yang terdampak, 3 kecamatan terparah yakni Kecamatan Lok Sukon, Matangkuli, dan Pirak Timu membuat aktivitas warga pun terhambat. Banjir langganan ini imbas intensitas hujan tinggi hingga membuat sejumlah sungai meluap dan tanggul sungai jebol. Harap bantuan dari BNPB pusat untuk menangani membuat semacam normalisasi dan juga sirkulasi pembuangan dari sungai hulu ke hilirnya seperti itu. Banjir juga memaksa puluhan warga desa Cibra, Kecamatan Luk Sukon tetap bertahan mengungsi di masjid dan balai desa. Untuk kebutuhan sehari-hari, para pengungsi memanfaatkan peralatan seadanya. Kini sebagian dari mereka mulai terserang penyakit seperti gatal-gatal. Bahan lain, misalnya kayak obat-obatan kayak gitu, karena kan di sini sering-sering hujan, jadi kaki-kaki itu gimana ya, luka lah kayak gitu. Data BPBD Aceh Utara mencatat sebanyak 1.500 keluarga terdampak atau lebih dari 5.500 jiwa di 20 titik terpaksa mengungsi akibat banjir sejak hari Senin. Selain berharap datangnya bantuan, masyarakat ingin pemerintah mengatasi banjir dengan segera. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara, Aceh. Banjir yang merendam ratusan rumah di 3 kecamatan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara menyisakan penderitaan warga dan tumpukan sampah serta lumpur. Berdasarkan data BPBD, sedikitnya 260 kepala keluarga terdampak banjir. Warga berupaya mengais dan menyelamatkan barang-barang berharga hingga perabotan rumah tangga yang terkena banjir. Kendati banjir yang menggerus 3 kecamatan di Deli Serdang sudah surut, kegiatan warga masih lumpuh. Ini dikarenakan mereka harus berjibaku untuk membersihkan dan menyingkirkan sampah hingga lumpur agar mereka bisa kembali menempati rumahnya. Berdasarkan data BPBD, sedikitnya 260 kepala keluarga terdampak banjir akibat luapan sungai dan tanggul jebol menyusul hujan deras dalam 3 hari terakhir mengguyur wilayah ini. Penyebabnya pertama yang saya sampaikan tadi curah hujan yang cukup tinggi, yang kedua meluapnya aliran sungai mulai dari desa Bangunsari Baru sampai ke desa Sambirejo Timur, dan untuk di Batangkuis itu terjadi pecah tanggul. Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa di depan Balai Kota Bogor diwarnai kericuhan pada Rabu sore. Dalam tuntutannya, mahasiswa memprotes administrasi sejumlah pembangunan proyek di kota hujan. Kericuhan tak terhindarkan saat polisi membubarkan paksa aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa yang nekat memblokir Jalan Juanda, Kota Bogor, Rabu sore. Dalam aksinya, mahasiswa juga membakar ban bekas hingga membuat arus lalu lintas macet total. Sebelumnya, masa aksi merangsak masuk halaman Balai Kota demi bertemu Wali Kota Bogor, Bima Arya. Namun, upaya mereka tak membuahkan hasil. Dalam tuntutannya, para mahasiswa yang tergabung dalam HMI MPO Cabang Bogor ini memprotes kinerja pemerintah Kota Bogor yang dianggap lalai dalam administrasi sejumlah proyek pembangunan. Yang tadi kita menyebutkan bahwa yang sana ada beberapa data yang kesalahan dari Pemkot yang dilakukan, dan juga tadi ditanggapi memang diakui ada beberapa yang harus dibayarkan kembali dan harus beberapa yang harus diselesaikan kembali, akan tetapi menjadi evaluasi penting bagi pemerintah Kota Bogor agar secepatnya diselesaikan. Mahasiswa juga memprotes putusan Mahkamah Konstitusi yang memuluskan perpanjangan jabatan kepala daerah. Aksi ini berakhir setelah para pengunjuk rasa akhirnya diterima untuk berdialog dengan pemerintah Kota Bogor. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor, Jawa Barat.
Dari Sumatera Selatan, pemirsa, puluhan orang warga kota Palembang adu mulut dengan seorang wanita penyandang gangguan jiwa atau ODGJ yang akan mereka amankan. Ini bahkan upaya pengamanan wanita itu berakhir kisruh. Sosok wanita berusia 50 tahun yang diduga mengidap gangguan jiwa atau ODGJ terlibat adu mulut dengan warga di sebuah perumahan kota Palembang, Sumatera Selatan. Warga berupaya mengamankan wanita ini lantaran ulahnya dianggap kerap meresahkan masyarakat. Bahkan wanita paruh baya tersebut pernah mengejar dan melempari warga sekitar. Menghindari benturan, pihak keluarga langsung membawa wanita ini ke rumah sakit jiwa untuk perawatan medis. Jadi diadakanlah diamankanlah. Oh, diamankan Pak ya? Diamankan ke rumah sakit jiwa. Jadi itu yang ngusir itu warga semua itu Pak ya? Warga semua Pak. Itu sangat meresahkan sekali Pak. Ini sudah lama itu. Jadi setiap orang lewat diganggu, dibabit, dibawa parang. Sebelumnya warga sudah berkomunikasi dengan pihak keluarga untuk mengevakuasi wanita ini dari lingkungan perumahan. Tim Liputan melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Wahana permainan di sebuah pasar malam modern di Banyuwangi, Jawa Timur ambruk. Akibatnya 2 pengunjung yang sedang menikmati permainan dan 1 orang operator wahana terluka. Karyawan dan pengunjung pasar malam modern di Kecamatan Genteng, Banyuwangi langsung mengevakuasi 2 pengunjung dan 1 operator wahana wisata yang terluka usai salah satu wahana permainan di lokasi ini ambruk. Pihak polisian pun langsung melakukan olah tempat kejadian perkara usai peristiwa naas tersebut. Untuk sementara ini masih kami dalami proses penyidikan. Yang jelas adanya kecelakaan ini mungkin ada kesalahan pada mesin ataupun engselnya yang berputar, tapi kami belum bisa menjalankan secara betul. Wahana tersebut tiba-tiba berhenti saat beroperasi dan ambruk ke arah selatan. Kemudian menimpa 2 pengunjung dan 1 operator wahana wisata. Seluruh korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Genteng untuk mendapat perawatan. Alhamdulillah dari kejadian tersebut tidak ada korban yang istilahnya berdampak signifikan. Cuma karyawan kita aja, mungkin dari pengunjung yang 2 itu shock aja. Atas kejadian ini kita semakin evaluasi lah. Karena memang setiap 2 hari sekali kita pengecekan alat-alat secara berkala, itu 15 hari sekali itu sudah kita lakukan untuk pengecekan itu sebelum dioperasikan. Sementara itu, sebagai bentuk tanggung jawab, semua biaya pengobatan yang dialami para korban ditanggung oleh manajemen. Sedangkan untuk wahana permainan akan lebih dijaga perawatannya. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi, Jawa Timur. Kita ke informasi lain, pemirsa. Di antara korban ledakan tungku smelter di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah kini harus menjalani perawatan intensif dan mendapat rujukan ke rumah sakit di Makassar dan Jakarta. Sementara korban meninggal dunia akibat ledakan kembali bertambah menjadi 19 orang. Korban yang meninggal dunia Rabu malam merupakan pekerja lokal yang sempat mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Morowali. Jumlah korban meninggal dunia menjadi 19 orang, terdiri dari 13 tenaga kerja Indonesia dan 6 orang tenaga kerja asing. Sebagian besar korban lainnya yang luka-luka kini masih terbaring lemah dalam perawatan medis. Bahkan di antara mereka harus dirujuk ke rumah sakit di Makassar dan Jakarta menyusul luka serius yang mendera korban. Data yang diperoleh, total jumlah korban itu sebanyak 59 orang. Per hari ini, jumlah korban yang meninggal itu sebanyak 19 orang dan sisanya itu masih dirawat di Rumah Sakit Bungku. Sementara itu pihak perusahaan segera memberikan santunan sebesar 600 juta rupiah kepada masing-masing korban yang meninggal dunia akibat ledakan tungku smelter. Perusahaan juga memberikan bantuan pemakaman serta santunan berkala hingga beasiswa bagi keluarga korban. Sebagai wujud keprihatinan dan tanggung jawab PT IMIP dan PT ITSS, tali asi akan diberikan sebesar 600 juta rupiah untuk setiap korban fatality.
Sedangkan bagi korban non-fatality, tali ASI akan diberikan sesuai dengan kasusnya masing-masing. Sebelumnya, ledakan tungku smelter di sebuah perusahaan pengolahan nikel di Morowali, Sulawesi Tengah menewaskan belasan orang dan puluhan lainnya luka-luka. Hingga kini polisi dan aparat terkait masih menyelidiki kasusnya, mulai dari olah TKP, pemeriksaan saksi, hingga pengumpulan barang bukti. Samsudin Tobone melaporkan dari Morowali, Sulawesi Tengah. Seorang prajurit TNI gugur usai ditembak kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Tangis haru mengiringi kedatangan jenazah korban di kampung halamannya di Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Kopto Anumerta Hendriarto tiba di rumah duka di Desa Lari Kemahan, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, Jambi, Rabu sore. Jenazah kemudian dikebumikan di tempat pemakaman keluarga dengan upacara militer. Prajurit TNI Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti Sumatera Barat ini meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Dalam kesehariannya, Hendrianto ini adalah prajurit yang baik. Jadi, dia sudah memiliki banyak sekali lambang jasa, tibel jasa, dan dia sudah pernah 5 kali melaksanakan operasi di dalam negeri. Baik di Papua, kemudian di Aceh, pernah di Ambon. Kopda Hendrianto menjadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di Boswa, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya pada Senin 25 Desember lalu. Ya itu habis kegiatan ibadah Natal, makanya yang jaga di pos, nyampe di pos malah ditembak Selain Kopda Hendrianto, dalam penyerangan itu prajurit TNI Pratu Franky Gulo terkena tembakan di bagian perut dan kini masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sorong. Aparat gabungan TNI Polri masih memburu pelaku penembakan terhadap 2 prajurit TNI tersebut. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, organisasi WHO melaporkan hampir seluruh rumah sakit di Gaza berhenti beroperasi akibat agresi militer Israel. Sementara itu sejumlah bantuan kemanusiaan termasuk bahan bakar masuk ke jalur Gaza dari Mesir melewati perbatasan Rafah. Sejumlah konvoi truk yang membawa bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza melintasi perbatasan Rafah dari negara Mesir Rabu siang. Selain membawa bantuan kemanusiaan, truk yang mendapat kawalan dari petugas Perserikatan Bangsa-Bangsa itu juga mengangkut bahan bakar untuk warga Gaza. Sementara itu, menurut pejabat senior organisasi WHO, agresi militer Israel yang tak berhenti mengakibatkan hampir semua rumah sakit di jalur Gaza berhenti beroperasi. Kondisi ini terjadi usai serangan udara yang menghancurkan kamp pengungsi pada malam Natal. Gaza at the moment, health capacity is at about 20% of what it was 80 or so days ago. So almost all of the hospital beds, almost all of the hospital services have stopped functioning, either because the facilities themselves have been affected, because the staff have been forced to flee, because they run out of power, or they run out of medical supplies, or the staff have not been able to access them. Akibat agresi Israel, lebih dari 20.900 warga Palestina tewas. 2/3-nya merupakan perempuan dan anak-anak. Tim Liputan melaporkan. Tolak sidang 4 terdakwa ratusan korban investasi mata uang digital serbu kantor pengadilan. Sesaat lagi tetap bersama kami di Fokus Pagi. Ratusan nasabah investasi salah satu mata uang digital menyerbu kantor Pengadilan Negeri Kota Bekasi, Jawa Barat. Mereka menolak sidang terhadap 4 terdakwa kasus penipuan investasi mata uang digital dilanjutkan karena telah berdamai dengan terdakwa.
Dengan membawa sejumlah poster, ratusan nasabah investasi mata uang digital ini melakukan protes di depan Pengadilan Negeri Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu petang. Mereka protes terhadap Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dan Bareskrim Mabes Polri yang sudah menjerat 4 terdakwa dugaan kasus penipuan dan tindakan pidana pencucian uang terkait investasi salah satu mata uang digital. Para nasabah ini meminta proses peradilan dihentikan karena sudah berdamai dengan keempat terdakwa dan akan menerima ganti rugi dari para terdakwa. Dikirimkan sejak bulan Maret yang mengatakan pertama mengenai perdamaian kami agar perkara ini tidak dilanjutkan dikarenakan apa? Karena terdakwa yang pertama berdamai kami adalah Abdurrahman Yusuf ingin segera menyerahkan seluruh apa yang disita dan akan mengatakan apa yang ada dia punya barang yang terkait dengan tindak pidana asal untuk dikembalikan kepada korban. Para korban berharap agar pihak kejaksaan dan kepolisian bisa mempertimbangkan nasib para nasabah. Sementara itu, sidang terhadap 4 terdakwa ditunda hingga tanggal 8 Januari 2024. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Pria yang terpergok mencuri uang tunai dari kotak amal Masjid Raya Padang disergap polisi saat tengah melarikan diri usai berhasil mengambil uang tunai ratusan ribu rupiah. Sempat terjadi kejar-kejaran karena terduga pelaku berusaha sembunyi ketika dicari polisi. Inilah saat tim Klewang Polresta Padang mengejar seorang pria yang diduga mencuri uang dari kotak amal Masjid Raya Sumatera Barat. Meski sudah berusaha kabur, terduga pelaku akhirnya dapat dibekuk di Pasar Alai Padang yang berada 1 km dari lokasi kejadian. Saat digeledah, didapati uang tunai yang diduga hasil kejahatan. Saat diperiksa, terduga pelaku mengaku hanya mengambil uang dalam pecahan besar saja yang nilainya mencapai Rp850.000. Awalnya, seorang warga memergoki terduga pelaku yang mengambil uang dari kotak amal masjid saat banyak jemaah sedang melaksanakan sholat. Hal itu kemudian dilaporkan ke petugas keamanan masjid yang kemudian meminta bantuan polisi. Disuruh security kita melihat CCTV. Alhamdulillah masjid kita punya CCTV. Kemudian CCTV ternyata memang ya bukan pengurus yang bukan ketempa, dia orang maling gitu. Dilihat tanda-tandanya, rambut ciri-cirinya, petugas kita alhamdulillah cepat keliling masjid terus ke Pasar Alai. Ternyata dia ditangkap di Pasar Alai. Untuk pertanggungjawaban perbuatannya, terduga pelaku dibawa ke Mapolresta Padang untuk menjalani pemeriksaan. Tim Liputan melaporkan dari Padang, Sumatera Barat. Sementara itu, polisi melumpuhkan anggota komplotan pembobol ATM yang meresahkan warga dengan tembakan. 2 tersangka disergap dalam pelariannya ke kota yang jauh dari tempat mereka melakukan kejahatan. Sejumlah polisi yang menyamar meringkus 2 orang pria anggota komplotan pembobol ATM di tempat pelariannya di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Keduanya dilumpuhkan dengan tembakan di kaki saat penangkapan. Dari tangan mereka, disita sebuah obeng plat, 3 gergaji besi, ponsel dan uang tunai sebanyak 4 juta rupiah yang diduga hasil kejahatan. Komplotan pembobol ATM yang merupakan residivis kasus pencurian yang baru bebas dari Lapas Batu Raja, Sumatera Selatan itu sudah 3 kali membobol ATM di tempat yang berbeda-beda di wilayah Goa, Sulawesi Selatan. Modusnya adalah dengan mengganjal kartu ATM. Akibatnya 3 orang korban menderita kerugian sebanyak 73 juta rupiah. Dan sosok tersangka dapat dikenali setelah polisi mempelajari rekaman CCTV di lokasi kejadian. Kronologis kejadiannya bisa kami sampaikan rekan-rekan bahwa pelaku aksinya dengan cara menempelkan logo call center yang saya sampaikan tadi di atas, ya, di mana pada saat terjadinya masing-masing tersangka memiliki cara yang berbeda-beda, ya. Ada yang standby di lokasi, ada yang menerima informasi, dan ada yang langsung mengambil ATM. Kini polisi memburu 2 anggota komplotan itu yang ciri-cirinya sudah diketahui. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. 4 orang terduga pelaku perampokan diamankan tim Reskrim Polres Serang, Banten. 2 orang terduga pelaku ditembak petugas lantaran melawan saat ditangkap. 2 dari 4 komplotan terduga pelaku perampokan motor di Banten dilumpuhkan petugas lantaran melawan saat diamankan. Keempat terduga pelaku dari Sumatera ini sudah beberapa kali beraksi di wilayah Kabupaten Serang, Kota Serang, Tangerang.
Rangkas Bitung hingga Bogor. Komplotan ini biasanya beraksi pada dini hari saat pemilik kendaraan tengah tertidur dan situasi sepi. Saat beraksi, mereka membekali diri dengan senjata tajam, pistol jenis airsoft gun, dan tidak segan-segan melukai warga yang memergokinya beraksi. Atas perbuatannya, para terduga pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Juga mencari sasaran, ada target operasi dari pencuriannya, yaitu kebanyakan di rumah-rumah warga yang memang motornya terparkir di luar. Kejahatan jalanan terjadi di beberapa tempat dan terekam kamera CCTV. Di Cakung, Jakarta Timur, seorang residivis menjamret ponsel karyawati toko sembako yang berada di depan toko. Rekaman kamera pengawas ini menunjukkan penjamretan yang terjadi di Jalan Komarudin Lama Cakung, Jakarta Timur. Pelaku yang berkendara sepeda motor merampas ponsel korban yang saat itu tengah menunggu gerbang toko dibuka. Teman-teman korban mencoba menangkap sang penjamret namun kalah cepat karena pelaku kabur mengendarai sepeda motor. Setelah rekaman kamera pengawas tersebut beredar luas di media sosial, sejumlah orang mengenali sosoknya sebagai residivis kasus pencurian. Kini pria itu dalam pemburuan. Motor sama ibu-ibu. Peristiwa penjamretan lainnya berlangsung di tengah permukiman di Jalan Melur, Tugu Koja, Jakarta Utara. Rekaman CCTV menunjukkan pelaku yang sudah membuntuti korban merampas tas seorang wanita yang tengah dibonceng suaminya. Dalam rekaman CCTV terlihat warga yang akan menolong sempat diacungi celurit oleh pelaku, membuat warga yang mengejar langsung mundur. Tas berisi ponsel dan uang tunai ratusan ribu rupiah pun berhasil dibawa kabur pelaku. Korban lalu melaporkan tindak kejahatan itu ke Polsek Metro Koja. Dipepetin, dihadang. Sementara itu kamera pengawas juga merekam detik-detik pencurian spion mobil mewah di Jalan Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat. Terlihat 3 orang pria saling berbagi tugas saat beraksi. 1 orang menggasak spion, sedangkan 2 lainnya menunggu di sepeda motor sembari memantau situasi. Hanya dalam hitungan detik, 1 spion mobil mewah berjenis SUV itu raib digasak. Kelihatan mukanya. Pemirsa, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau diduga menabrak 3 bocah perempuan yang berkendara sepeda motor di Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. 2 bocah meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara 1 korban menderita luka berat dan masih dalam penanganan tim medis. Inilah suasana beberapa saat setelah terjadinya kecelakaan maut di Jalan Benakat Minyak Talang Ubi, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. 2 bocah perempuan yang masih bersaudara masing-masing berusia 13 tahun dan 7 tahun tewas di lokasi kejadian. Sedangkan 1 korban berusia 14 tahun yang mengalami luka berat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat penanganan medis. Ketiga bocah perempuan itu tengah berboncengan naik sepeda motor kali ditabrak mobil yang dikemudikan Topandri, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Peristiwa yang terjadi pada 24 Desember itu bermula ketika mobil melaju kencang dari arah Pendopo Pali menuju Lubuk Linggau. Ketika melintas di lokasi kejadian, berpapasan dengan sepeda motor yang dinaiki ketiga korban yang melaju dari arah berlawanan. Diduga tidak mengetahui situasi dan kondisi jalan membuat sang pengemudi mobil hilang kendali dan terjadi tabrakan. Laka lantas yang ada di Jalan Desa Benakat Minyak. Korban ada 2 meninggal dunia di TKP dan 1 luka berat ada di rumah sakit. Polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus kecelakaan yang merenggut 2 nyawa sekaligus ini. Saat ini Ketua KPU Lubuk Linggau tersebut masih menjalani pemeriksaan di Unit Gakum Satlantas Polres Pali. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Petugas imigrasi Tanjung Pinang menggelar jak ratara pengawasan orang asing di salah satu perusahaan asing pengolahan aluminium dan smelter di kawasan Galang Batang, Bintan. Sedikitnya 6 orang warga negara asing terjaring dalam razia ini. Petugas imigrasi kelas 1 Tanjung Pinang memeriksa dokumen keimigrasian tenaga kerja asing di sebuah perusahaan asing yang bergerak di bidang pengolahan bahan baku bauksit di Kabupaten Bintan.
6 orang TKA asal Tiongkok terjaring razia lantaran terjadi masalah dengan dokumen yang dimilikinya. Selain itu ditemukan juga 4 orang TKA yang tidak memenuhi kriteria di mana mereka bekerja menggunakan izin kunjungan. Petugas akan melakukan pengecekan terhadap 6 orang TKA tersebut dan bila melanggar akan dikenakan sanksi sesuai aturan perundang-undangan. Operasi ini akan berlangsung selama 3 hari ke depan. Tadi ada 6 orang ya di PT Bay yang tidak diakui oleh PT Bay sebagai pegawainya. Nah, nanti akan kita cek dulu apakah benar sponsor atau penjaminnya adalah PT Bay. Sebuah mobil minibus terbakar saat tengah melaju menuju bandara di Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Meski api akhirnya bisa dipadamkan, namun badan mobil terlanjur hangus. Belum. Kobaran api yang tiba-tiba muncul di tepi Jalan Grosot Nagung, Dusun Bulu, Kelurahan Wahyu Harjo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Rabu siang mengejutkan warga. Terlebih saat melihat api bersumber dari sebuah mobil minibus. Warga langsung membantu pengendara mobil memadamkan api dengan menyiramkan air dari saluran irigasi. Meski api akhirnya bisa dipadamkan, namun badan mobil telah ludes. Petugas pemadam kebakaran yang kemudian datang lalu membantu melakukan pendinginan agar api tak kembali muncul. Informasi dari pemilik bahwa kebakaran itu berasal dari jok bagian belakang. Mungkin bisa jadi karena konsleting, dimungkinkan karena konsleting. Karena itu kemudian kebakaran bisa ditangani oleh warga. Dalam peristiwa ini tak ada korban jiwa. Pengemudi sekaligus pemilik mobil berhasil menyelamatkan diri. Diduga api dipicu korsleting listrik pada lampu belakang. Sang pengemudi mengetahui terjadi kebakaran ketika melihat ada asap dari jok belakang mobil. Selanjutnya kendaraan yang telah hangus terbakar itu dievakuasi petugas ke Polsek Lendah. Kristianto Nugroho melaporkan dari Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Fokus Pagi masih akan kembali dengan informasi lainnya, diantaranya edarkan narkotika jenis sabu-sabu, pengantin baru ditangkap polisi. Sesaat lagi tetap bersama kami. Kita bertemu di pengadilan. Pasangan pengantin baru kompak mengedarkan sabu-sabu di Jember, Jawa Timur. Meski sempat mengelak, namun pasutri itu akhirnya digelandang ke kantor polisi dengan sejumlah barang bukti. Ini punya siapa ini? Siapa yang buang? Saya nggak tahu. Dia udah tahu, saya lihat. Udah biar kamu gitu. Pasangan suami istri ini kompak mengelak saat digeledah polisi terkait dugaan kepemilikan narkoba di Jalan Raya Brawijaya, Sukorambi, Jember, Jawa Timur. Keduanya masih berkelit, padahal petugas telah menemukan sejumlah paket sabu siap edar. Rupanya, barang haram yang hendak dikirim ke pemesan sempat mereka buang untuk menghilangkan barang bukti. Baru menikah 3 bulan, pasutri asal Kecamatan Bangsal Sari, Jember, kini digelandang petugas ke Mapolres Jember bersama puluhan tersangka lain dalam kasus narkoba. Antara suami dengan istri itu sama-sama menjual. Jadi istrinya yang menjual, suaminya yang marketing sabunya. Penangkapan pasutri pengedar narkoba itu berdasarkan hasil pengembangan kasus sebelumnya. Ya, dalam 1 bulan terakhir, sebanyak 49 tersangka kasus narkoba berhasil diringkus di wilayah Kabupaten Jember. Atas perbuatannya, para pelaku akan dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman 5 hingga 20 tahun penjara. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Ratusan mahasiswa yang sedang melakukan aksi unjuk rasa menolak pengungsi Rohingya mendatangi lokasi para pengungsi di Balai Meseraya Aceh, Banda Aceh, Rabu sore. Masa aksi membawa paksa para imigran Rohingya ke kantor Kemenkumham Aceh. Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Aceh mendatangi imigran Rohingya yang sudah sepekan berada di Balai Meseraya Aceh atau BMA Banda Aceh. Sebelumnya, ratusan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Aksi massa tak mampu dicegah petugas. Massa memaksa para imigran Rohingya untuk pindah dari Balai Meseraya Aceh ke Kanwil Kemenkumham Aceh. Sejumlah pengungsi anak-anak dan perempuan pun menangis dengan aksi para mahasiswa. Sementara, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menjelaskan, datangnya pengungsi Rohingya ke Aceh menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia
karena terjadi penolakan oleh warga setempat. Ini bukan isu yang mudah, ini isu yang sangat besar tantangannya, dan Komisioner Tinggi UNHCR menyampaikan kembali komitmennya untuk terus membantu pemerintah Indonesia dalam rangka mengadres situasi ini. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri setelah hampir 2 bulan lamanya berkeliling berdiplomasi ke negara-negara Eropa hingga Timur Tengah dan PBB terkait isu pengungsian Rohingya hingga masalah kemanusiaan di Gaza, Palestina. Tim Liputan melaporkan. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK nonaktif Firly Bahuri dijatuhi sanksi etik berat oleh Dewan Pengawas KPK dalam kasus mantan Menteri Pertahanan, Pertanian, Syahrul Yassin Limpo SYL. Sidang Dewan Pengawas KPK memutuskan Firly wajib mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dewas KPK Rabu siang menggelar sidang putusan kode etik terhadap Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri atas kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sidang Dewas KPK menyatakan Firly secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, yaitu melakukan hubungan langsung maupun tidak langsung dengan SYL. Sementara perkaranya sedang ditangani KPK. Ada sejumlah hal yang memberatkan hukuman Firly, diantaranya Firly tidak mengakui perbuatannya dan terkesan berusaha memperlambat jalannya persidangan dengan tidak hadir dalam sidang tanpa alasan yang sah. Melakukan hubungan langsung maupun tidak langsung dengan Syahrul Yassin Limpo yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK dan tidak memberitahukan kepada sesama pimpinan menjatuhkan sanksi berat kepada terperiksa berupa diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK. Setelah menjalani pemeriksaan selama 10 jam, Komisioner KPK nonaktif Firly Bahuri meninggalkan gedung Barreskrim Polri Rabu malam. Saat keluar dari lobi, tersangka kasus dugaan tindak pidana pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ini mendapat pengawalan ketat dari anggota Provos Mabes Polri. Tak ada keterangan apapun dari Purnawirawan Polri berpangkat Komisaris Jenderal ini dan langsung masuk ke dalam mobil bergegas meninggalkan gedung Barreskrim Polri. Sejak ditetapkan sebagai tersangka tanggal 23 November lalu, Firly Bahuri sudah 3 kali menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dan hingga kini tak kunjung ditahan oleh penyidik. Jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB dibawa pihak keluarga ke Bandara Soekarno-Hatta untuk diterbangkan ke Jayapura, Papua Kamis dini hari. Sebelumnya, jenazah Lukas NMB disemayamkan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Pemirsa, keluarga dan sanak saudara memberikan penghormatan terhadap jenazah Lukas NMB di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Mantan Gubernur Papua yang tersangkut kasus korupsi itu meninggal akibat gagal ginjal di RSPAD Gatot Subroto pada Selasa 26 Desember lalu. Isak tangis keluarga dan kerabat pecah saat peti jenazah Lukas NMB dibawa dari rumah duka menuju ambulan. Iring-iringan ambulan yang membawa jenazah Lukas NMB tiba di kargo jenazah Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu malam. Dengan di antara ratusan simpatisan dan keluarga, peti jenazah Lukas NMB langsung diturunkan dari ambulans untuk diserahkan ke petugas kargo. Jenazah mantan Gubernur Papua itu akan diterbangkan menuju Jayapura, Papua pada Kamis dini hari tadi menggunakan pesawat charter Garuda. Pemirsa, kecelakaan beruntun yang melibatkan 4 buah kendaraan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur merenggut nyawa seorang pengendara motor. Sementara di Ngawi, Jawa Timur diduga karena penyakitnya kambuh, seorang sopir truk kehilangan kendali saat mengemudi dan menabrak sejumlah pedagang. Dalam rekaman kamera pengawas ini terlihat sebuah truk menyelonong ke arah kanan jalan lalu menabrak sesuatu. Ternyata truk pengangkut air isi ulang tersebut menabrak sekelompok pedagang yang berjualan di tepi Jalan Raya Paron, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Dalam peristiwa yang terjadi Rabu sekira jam 6 pagi itu, 4 pedagang dan sang sopir truk terluka. Para korban segera dibawa ke rumah sakit. Pokoknya semua hancur, gerobak-gerobak kita hancur semua. Pokoknya saya di sini posisi lagi kerja, langsung nabrak aja gitu. Nah, yang ditabrak apa aja, Mas? Motor, terus kayak pedagang-pedagang lainnya ketabrak juga. Yang luka-luka ya ada yang luka tangannya seperti ini.
Korban rata-rata menderita patah kaki dan luka pada bagian wajah akibat tertimpa motor dan gerobak. Sedangkan pengemudi truk dievakuasi dalam kondisi tak sadarkan diri. Dari hasil pemeriksaan, diduga saat mengemudi, penyakit epilepsi yang diidap sopir truk mendadak kambuh. Penyakit bawaannya kambuh atau yang dibilang epilepsi, sehingga sopir tidak bisa menguasai atau mengendalikan laju kendaraannya. Masih di Jawa Timur, terjadi kecelakaan di Jalan Raya Tejo, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang yang membuat nyawa seorang pengendara motor melayang. Sepeda motor yang dikendarainya juga rusak parah. Kecelakaan terjadi Rabu siang saat korban hendak mendahului sebuah truk. Korban diduga tak menyadari truk tersebut hendak berputar arah. Alhasil, korban tertabrak lalu terpelanting ke sisi kanan. Pada saat bersamaan muncul truk lain yang langsung menabrak tubuh pria tersebut. Truk yang menabrak korban hingga tewas itu pun oleng dan menabrak 2 pengendara motor lain yang berboncengan. 2 pengendara motor itu terluka dan segera dilarikan ke rumah sakit. Kasus kecelakaan ini kini masih ditangani pihak kepolisian. Tim Liputan melaporkan. Api melalap sebuah tempat pengeringan atau oven kayu di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Sementara di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, sebuah rumah panggung terbakar hingga membuat warga panik. Si jago merah melalap habis rumah panggung milik seorang warga Bolu, Kecamatan Talung Lipu, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan pada Rabu siang. Api dengan cepat membesar lantaran kondisi rumah yang terbuat dari kayu serta kencangnya angin saat kebakaran terjadi. Sejumlah warga lantas menyelamatkan harta benda mereka, sementara sebagian lainnya berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun warga melihat api muncul di dekat meteran listrik dari rumah yang ditinggal penghuninya. Waktu saya keluar dari rumah, karena di situ ada meteran, di situ ada api sudah naik. Nah, terus saya kasih tahu semua itu anak-anak yang jalan di sini, saya bilang panggil orang semua masuk di pasar Tedong. Api berhasil padam setelah 2 unit mobil damkar dikerahkan. Tak ada korban jiwa, namun kendaraan sepeda motor di dalam rumah ikut hangus terbakar. Kebakaran juga melanda tempat pengeringan atau oven kayu di Desa Karang Anom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu siang. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat nyala api cepat membesar. Insiden ini awalnya diketahui seorang pekerja saat membongkar kayu mindi yang sudah di oven. Jadi dari karyawan melakukan pembongkaran kayu yang telah di oven, baru dapat setengah dari oven. Api sudah membesar, terus ada laporan ke kantor pemadam kebakaran. Api bahkan sempat merambat ke bangunan lain di lokasi tersebut. 2 armada damkar diterjunkan, pemicu kebakaran masih dalam penyelidikan petugas. Tim Liputan melaporkan. Dalam kunjungannya ke sebuah pabrik di Sidoarjo, Jawa Timur, Presiden Joko Widodo mendesak Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan untuk segera merevisi pajak impor agar barang dalam negeri dapat bersaing. Sementara dalam kunjungan kerja bersama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ke Banyuwangi, Jokowi mendapat surat dari masyarakat yang berisi ucapan selamat serta doa untuk Presiden. Dalam kunjungan kerja ke Banyuwangi, Jawa Timur, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang mendampingi Presiden Joko Widodo langsung memperlihatkan secarik surat dari masyarakat. Surat berisi tulisan ucapan selamat serta doa untuk Presiden Jokowi. Menteri Zulkifli Hasan langsung membacakan surat tersebut dan Jokowi menyambutnya dengan hangat surat tersebut. Dalam kunjungannya ke Jawa Timur Rabu siang, Presiden Joko Widodo dan Zulkifli Hasan juga temui ribuan buruh sebuah pabrik aneka perabotan rumah tangga di Sidoarjo. Dalam kesempatan ini, Jokowi mendesak Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan untuk segera merevisi pajak impor agar barang dalam negeri dapat bersaing. Presiden juga berkesempatan makan siang bersama dengan ribuan buruh hingga membagikan 2 sepeda untuk mereka jika bisa menjawab pertanyaan. Barang-barang impor yang perlu dikenakan pajak yang lebih tinggi, pajak biaya masuk agar produk di dalam negeri bisa bersaing, saya akan masukkan yang sangat bagus dan catat, dan ini Pak tugasnya Pak Zulkifli Hasan, Pak Menteri Perdagangan. Kembali ke perantauan, ribuan penumpang padati pelabuhan. Informasi selengkapnya sejenak pariwara.
Saya Yakut Khalil Qomas, Menteri Agama Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-29 untuk Indosiar. Ini tentu sebuah momen ulang tahun yang sangat istimewa, dirayakan di tengah hiruk-pikuk pesta demokrasi Indonesia. Saya berharap Indosiar tetap istiqomah dan terdepan dalam peran sebagai televisi yang terus memberikan tayangan yang menyejukkan dan merajut kerukunan antar umat beragama untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Indosiar luar biasa. Kembali bersama kami di Fokus Pagi bersama saya Sheila Purnama. Dan saya Astra Nusyadi. Pemirsa, pasca libur Natal, ribuan calon penumpang kapal akan kembali ke perantauan melalui dermaga Pelabuhan Nusantara Parepare, Sulawesi Selatan pada hari Rabu. Sementara di Stasiun Tegal, Jawa Tengah, arus balik libur Natal terpantau ramai pada Rabu sore. Usai libur Natal, ribuan calon penumpang yang hendak kembali ke perantauan berdesak-desakan di Terminal Penumpang Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare. Ribuan penumpang ini hendak bertolak ke Samarinda dan Balikpapan, Kalimantan Timur. Tercatat penumpang yang berangkat dari pelabuhan ini meningkat 5% dibanding hari biasa pasca libur Natal. Puncak arus balik diprediksi akan terjadi pekan pertama Januari 2024. Sementara pada libur akhir pekan, PT KAI Daob 1 Jakarta memperkirakan terjadi lonjakan penumpang fase 2 pada 29 dan 30 Desember 2023. PT KAI menambah 10 personel kereta api khusus angkutan libur Nataru hingga 7 Januari 2024. Sebelumnya puncak arus balik di stasiun Pasar Senen pada libur Natal sudah terpantau sejak Selasa 26 Desember. Sejak Selasa hingga Rabu, total hampir 100.000 penumpang turun di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Di Stasiun Tegal, Jawa Tengah, volume calon penumpang kereta api tujuan Jakarta dan sejumlah kota di Jawa terpantau alami peningkatan. Pada Rabu sore, peningkatan volume penumpang pada musim arus mudik dan arus balik libur Nataru telah terjadi sejak tanggal 21 hingga 26 Desember 2023. Dibandingkan pekan sebelumnya, terdapat peningkatan jumlah penumpang sebesar 30% dengan jumlah kedatangan penumpang di Stasiun Tegal mencapai 18.485 penumpang. Sedangkan arus balik volume penumpang tertinggi pada 26 Desember ini mencapai jumlah 4.191 penumpang. Diprediksi lonjakan penumpang di Stasiun Tegal akan kembali terjadi saat tahun baru 1 Januari 2024. Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan cawapres Mohaimin Iskandar hadiri deklarasi dukungan dari keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI di Jakarta. Anies memastikan pasangan Amin akan memenangkan pemilihan presiden tahun 2024 untuk membawa perubahan bagi arah Indonesia ke depan. Pemasangan kalung dan pin bertuliskan HMI Amin kepada pasangan calon presiden dan cawapres nomor urut 1 menandai deklarasi dukungan terhadap pasangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar atau pasangan Amin. Dalam deklarasi dukungan dari keluarga besar HMI di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan Rabu siang, pasangan Amin dinilai mampu membawa perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Anies memastikan dengan dukungan HMI, pasangan Amin akan memenangkan pemilihan presiden 2024. Insya Allah dengan adanya dukungan dari keluarga besar ini, kami semakin optimis bahwa usaha untuk melakukan perubahan akan bisa terlaksana. Dan seperti pesan di keluarga besar HMI, ada satu kalimat yang selalu digunakan, yaitu yakin usaha sampai. Sementara cawapres nomor urut 1, Mohaimin Iskandar juga bersilaturahmi dan konsolidasi pemenangan dengan relawan Amin seprovinsi Banten di kawasan Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Caimin yakin pasangan Amin bisa meraih 60% suara di Banten dalam pemilihan presiden 2024. Muhammad Nur dan Syahbudin Atar melaporkan dari Jakarta dan Tangerang, Banten. Calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto hadir dalam deklarasi dukungan dari Gerakan Muslim Persatuan Indonesia Cinta Tanah Air atau Gempita di Bandung, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, Prabowo kembali memuji calon wakil presidennya, Gibran Rakabuming
Raka di depan masa pendukung. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mendapat sambutan meriah saat tiba di Sudirman Grand Ballroom, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu sore. Capres yang juga Menhan ini hadir untuk menyaksikan deklarasi Gerakan Muslim Persatuan Indonesia Cinta Tanah Air atau Gempita. Berbicara di depan masa pendukungnya, Prabowo kembali menegaskan ingin melanjutkan pembangunan bangsa yang sudah dirintis oleh Presiden Joko Widodo. Prabowo mengatakan hanya orang yang buta hatinya yang tak mau mengakui keberhasilan Jokowi. Tim kita ingin melanjutkan pembangunan bangsa yang sudah dirintis Presiden Jokowi dan presiden-presiden sebelumnya. Harus kita akui, pemerintah yang dipimpin Presiden Joko Widodo, pemerintah yang berhasil untuk membela rakyat Indonesia. Ini periode kedua beliau. Selama beliau memimpin, hanya orang yang buta atau orang yang buta hati, ya, terutama buta hati, yang tidak mau mengakui apa yang sudah dirintis. Lebih jauh, Prabowo bertekad jika ia diberi mandat dari rakyat untuk memimpin Indonesia, ia akan merangkul seluruh kekuatan. Namun jika ada yang tetap beroposisi, ia mempersilahkan. Namun dengan catatan oposisi yang cinta tanah air. Di penghujung orasinya, Prabowo merasa terharu mendapat dukungan dari emak-emak yang menjadi semangat untuk bisa memenangkan kontestasi Pilpres 2024 bersama pasangannya Gibran Rakabuming Raka. Agi Kurniasandi, Adi Fatoni, dan Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD melanjutkan silaturahmi politiknya dengan mengunjungi Pondok Pesantren Tahfidz Quran Nurul Hidayah di Kota Sukabumi, Jawa Barat, Rabu siang. Sedangkan Capres Ganjar Pranowo menemui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X dan melanjutkan pertemuan secara tertutup. Setibanya di kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta di Kompleks Kepatihan, pertemuan antara calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Sri Sultan berlangsung tertutup dan selama lebih dari 2 jam. Usai pertemuan, Ganjar menyebut dirinya menemui Raja Keraton Yogyakarta ini untuk silaturahmi, sekaligus meminta restu dari Sri Sultan yang dianggapnya sebagai sesepuh bangsa. Pokoknya dua restu untuk keselamatan apapun, ya, pencalonan ya bangsa ini ya semuanya. Ya, minta dukungan Pak Ganjar? Hah? Dukungan apa? Dalam. Oh, kalau seluruh masyarakat Jogja kita minta dukungannya. Sementara Sultan mengakui Ganjar Pranowo adalah calon presiden pertama di pemilu 2024 yang secara resmi menemuinya. Namun Sultan menegaskan dirinya tetap tidak boleh berpihak karena dibatasi Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta. Undang-undang loh, melarang gitu loh. Ya kan? Ya Pak. Ganjar mau ketemu ya saya terima. Enggak kan sudah lama. Selepas bertemu dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X, Ganjar kemudian melanjutkan safari politiknya ke sejumlah tempat termasuk mendatangi dan berdialog dengan warga. Sementara cawapres yang juga Menko Polhukam Mahfud MD mengunjungi Pondok Pesantren Tahfidz Quran Nurul Hidayah di Jalan Lingkar Selatan, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Rabu siang. Terkait penembakan relawan salah satu paslon, Mahfud meminta kepolisian untuk segera mengungkap kasus tersebut secara transparan, profesional agar tidak menjadi fitnah. Tim Liputan melaporkan. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih menggelar operasi katarak gratis di Pulau Buru, Kepulauan Maluku. Kegiatan ini hasil kerjasama YPP dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Bank Negara Indonesia atau BNI. Tidak selalu tersedianya pesawat terbang ke Pulau Buru. Untuk menuju pulau ini bisa dilakukan dengan kapal feri atau kapal cepat. 3 hingga 4 jam perjalanan dengan kecepatan maksimum. Ombak ganas menjadi perjalanan yang tidak terlupakan dan keindahan alam sepanjang perjalanan. Dan inilah Pulau Buru dengan sejarah panjangnya saat zaman Orde Baru, tempat pembuangan tahanan politik. Dengan garis pantai sepanjang pulau, kehidupan warganya sebagian besar sebagai nelayan dan penghasil minyak kayu putih yang sangat dikenal. Dengan taraf hidup di bawah sejahtera bagi warga Pulau Buru, kalimat orang miskin dilarang sakit menjadi sebuah kebenaran ketika mereka sakit akan makin dimiskinkan. Inilah yang dialami Ibu Wanjai, 76 tahun, warga desa Cikumarasa.
Sebagai petani sudah ditinggalkan sejak 26 tahun lalu. Mata kanannya tidak bisa melihat dan mata kirinya mulai buram karena katarak. Kemiskinan dan minimnya akses kesehatan, tidak tersedianya dokter mata di rumah sakit daerah menjadikan Wenjai pasrah terima nasib. Namun nasib Wenjai berubah. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih, SCTV Indosiar, Kementerian Sosial dalam program Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional dan Bank BNI dalam program BNI Berbagi memberikan harapan bagi Wanjai. Bersama Perdami di Rumah Sakit Umum Daerah dan ratusan warga lainnya, Wanjai kembali bisa melihat terang. Mama senang, bisa operasi, biasa mama lagi, bisa lihat lagi. Oke, mama sudah bisa beraktivitas lagi ya? Pokoknya bisa lihat anak-anak lagi. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengaku menuntaskan katarak dibutuhkan kerjasama banyak pihak. Yang pertama, terima kasih kepada seluruh pemirsa SCTV Indosiar yang telah memberikan donasinya untuk YPP SCTV Indosiar yang membantu terselenggaranya operasi katarak di beberapa tempat termasuk di sini. Mereka menjadi bahagia karena mereka bisa melakukan semuanya sendiri tanpa perlu pertolongan orang lain dengan operasi katarak ini. Kerjasama ini komitmen BNI ikut berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Memilih katarak karena ini sebagai bagian dari misi BNI, yaitu kepedulian terhadap lingkungan, di mana tingkat kebutaan masyarakat Indonesia itu sekitar 3% dan 81% itu disebabkan oleh katarak. Atas dedikasi ikut menuntaskan angka buta katarak, Menteri Sosial memberikan penghargaan bagi YPP dan BNI. Tim Liputan melaporkan dari Pulau Buru, Kepulauan Maluku. Dan pemirsa, laporan tadi menutup kebersamaan kita di Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Betul, dan mewakili tim redaksi serta kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Sheila Purnama. Dan saya Asra Jadi pamit, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Happy birthday, hey, happy, selamat ulang tahun, hey, happy.